Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita patut bersyukur kepada Allah Ta'ala karena kita masih bisa melaksanakan puasa dan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Semoga ibadah kita semuanya ini diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Salatullah wassalamuhu semoga tetap curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad SAW, karena berkat beliau kita bisa terangkat dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni ahlus sunnah wal jamaah ala madhahibil arba'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharaini amin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah, kita akan membahas tentang malam turunnya Al-Quran pertama, yaitu yang disebut dengan Nuzulul Quran, malam Nuzulul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW sebelum turun di malam, sebelum diturunkan ayat di malam Nuzulul Quran, Rasulullah berkhalwat dulu, khalwat di Gua Hira selama 40 hari. Jadi Rasulullah menyendiri, bermesraan dengan Allah Ta'ala, bertirakat dulu, beriyadah dulu sebelum turun ayat. Jadi Rasulullah malam di Gua Hira terus selama 40 hari. Kemudian setelah 40 hari diturunkan oleh Allah Ta'ala sadruha ila ma lam ya'lam, diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW awwalu ma nuzila minal Qur'an, yang pertama diturunkan Al-Quran, yaitu surah Iqra atau surah Al-Alaq. Bapak Ibu shaimin shaimat yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah, kenapa Rasulullah itu perlu khalwat dulu? Maka ini khalwat ini dipakai oleh para kalangan thariqah, baik itu thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, baik thariqah Syadziliyah, dan thariqah yang lainnya Al-Mu'tabarah, itu selalu melaksanakan khalwat atau sulu. Karena untuk menyampai kepada Allah Ta'ala, maka kita harus sulu atau khalwat, bermesraan, selalu fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Tidak akan anak, kalau kita tarik terhadap keluarga, Rasulullah saja itu bertirakat, atau dalam bahasa kita riyadhah. Rasulullah saja itu berriyadhah, yang memang sudah tentu Rasulullah sudah dimaksum oleh Allah Ta'ala. Itu masih riyadhah. Apalagi kita yang belum ditentukan oleh Allah Ta'ala, kita belum tahu ketentuan-ketentuan Allah Ta'ala. Contoh, kita kalau tarik kepada keluarga, kita pengen punya anak yang soleh dan soleha.
Kalau kita belajar kepada Rasulullah, maka kita harus berani bertirakat. Kita harus berani untuk riyadhah, berani puasa, berani sholat tahajud, berani sholat duha, berani mendoakan anak-anak kita biar menjadi anak yang soleh dan soleha. Tidak mungkin anak itu berhasil tanpa doa daripada orang tua. Tidak mungkin anak itu bisa sukses tanpa doa ridho daripada kedua orang tua. Maka dari itu Allah Ta'ala, Rasulullah SAW, radallah wa fi ridhal walidaini wa sukhtullah fi sukhtil walidaini. Ridallah fi ridhal walidaini. Ridho Allah Ta'ala itu tergantung daripada ridho kedua orang tua kita. Dan murka Allah Ta'ala tergantung terhadap murka kepada kedua orang tua kita. Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita harus mencari ridhonya kedua orang tua kita. Sebagai anak, tadi sebagai ibu. Sebagai ibu wajib, sebagai orang tua wajib, kalau pengen anaknya kita berhasil, wajib kita untuk melaksanakan riyadhah. Baik itu sholat, baik itu puasa, baik itu tahajud, baik itu berzikir, baik itu baca Al-Quran untuk anak-anak kita. Biar anak kita sukses dan terbuka hatinya. Kata Gusmi di Jawa Timur, tidak musim, sudah tidak zaman lagi kita memarahi, membentak, memukul anak-anak kita. Sudah tidak zaman lagi. Sentuhlah mereka dengan doa, sentuhlah mereka dengan puasa, sentuhlah mereka dengan riyadhah, sentuhlah mereka dengan yang lainnya, agar terbuka hatinya. Ketika hatinya sudah terbuka, insya Allah akan mudah segala apapun Allah Ta'ala sudah dibukakan oleh Allah Ta'ala, maka semuanya akan baik-baik. Dan mungkin anak kita akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Bapak Ibu, shaimin shaimat yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya untuk anak. Untuk anak kita janganlah durhaka terhadap kedua orang tua kita. Mungkin kita tidak sukses, mungkin hidup kita carut marut, mungkin kehidupan kita tidak baik, mungkin kita punya dosa kepada kedua orang tua. Minta maaflah kepada kedua orang tua. Minta maaf, sungkem, cium tangannya, dekaplah kedua orang tua kita. Minta maaflah. Mungkin orang tua kita masih merasa ada yang benci, merasa kita ini sebagai anak yang kurang berbakti kepadanya. Kalau kita mampu punya uang, sedikit pun kirim, kasih uang. Jangan kita yang minta. Kalau yang sudah berpenghasilan, bahagiakan orang tua kita. Ketika kita sudah membahagiakan kedua orang tua kita, maka insya Allah Allah Ta'ala akan membahagiakan kita. Kalau kita tidak mampu untuk memberi harta benda, doakan. Jangan lupa di setiap waktu, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan tiap hari. Mungkin dengan doa itu kita bisa mendapatkan ketenangan hidup, mendapatkan keselamatan hidup, mendapatkan rizki yang dibuka oleh Allah Ta'ala melalui wasilahnya kedua orang tua kita. Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kadang kita berpikir orang tua kita jelek, orang tua kita durhaka, orang tua kita tak baik. Apakah pantas kita durhaka kepada orang tua kita? Tidak pantas.
Kalau guru-guru kami mencontohkan kedua orang tua bagaikan Al-Quran. Al-Quran meskipun sejelek apapun, bertahun-tahun, sejelek seburuk apapun, apakah pantas untuk diinjak-injak? Tidak pantas. Karena Al-Quran kalamullah. Nah, disitulah sama dengan kedua orang tua kita. Kedua orang tua adalah jimat kita. Marilah kita untuk memuliakan kedua orang tua kita. Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah, ini Rasulullah saja khalwat, bertirakat biar mendapatkan ridha Allah, kemudian Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran, yaitu surat Al-Alaq. Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, mungkin hal yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhiran dari kami, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.